Pembahasan terakhir dalam perencanaan pajak pertambahan nilai, yaitu mengenai perencanaan pajak terhadap PPN. Pada setiap subbab sudah diberikan langkah-langkah atau perencanaan pajak yang bisa dilakukan. Nah, di sini ada beberapa yang diulang dan ada beberapa yang ditambahkan. Hal-hal yang bisa kita lakukan dalam melakukan perencanaan pajak, yang pertama yaitu mereview faktur pajak. Kita lihat faktur pajaknya apakah sudah valid atau tidak. Kemudian ketika ada masalah harus segera diselesaikan, jangan ditunda. Ketika ada error, konfirmasi ke pihak yang bersangkutan agar faktur pajak kita yang kita terima kita bisa kreditkan dan yang kita keluarkan bisa kita laporkan. Yang kedua, pembayaran atau penyetoran itu tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Jika sudah tutup atau tidak ada lagi transaksi, baik itu penjualan atau pembelian di satu masa, maka bisa kita ajukan sebagai bidang pajak kepada bagian kasir atau finance untuk membayarkan pajak. Kemudian yang ketiga, SPT juga tidak boleh terlambat. Kenapa? Karena berakibat kepada denda sebesar 500.000. Kemudian yang keempat, mengarsipan atau penyimpanan dokumen yang rapih dan terdokumentasi untuk menghadapi pemeriksaan apabila nanti akan terjadi. Kalau untuk saat ini, maka kita bisa membuat backup data. Karena saat ini menggunakan e-faktur. Jadi backup data selain di komputernya mungkin juga di cloud atau di media penyimpanan yang lain yang bisa kita lakukan. Yang kelima adalah melakukan ekualisasi. Jadi ekualisasi itu harus kita lakukan sebelum dilakukan oleh pemeriksa pajak. Kenapa? Karena ketika misalkan ada perbedaan antara penjualan dengan apa yang kita laporkan di dalam SPT masa, kita sudah tahu terlebih dahulu dan sudah kita bisa atau sudah kita persiapkan jawabannya. Ya, itu tujuannya. Jadi jika terdapat selisih, maka sudah memiliki penjelasan sebelum diperiksa. Contohnya untuk masa 2023. 2023 itu tarifnya dari awal tahun sampai akhir tahun sama 11%. Beda dengan tahun 2022 di mana untuk 1 April sampai dengan Desember itu tarifnya 11%. Adapun dari Januari sampai bulan Maret itu 10%. Jadi ada perbedaan. Nah, misalkan di sini Januari penjualannya 1.000 misalkan, maka pajak keluarannya 110, pajak keluaran dilaporkan di SPT masa juga 110. Ya, kemudian Februari, Maret sampai dengan bulan Desember. Nah, di bulan Desember itu kita punya penjualannya 5.000, tapi pajak keluarannya yang kita laporkan itu 540. Yang kita harusnya pajaknya itu adalah 540. Nah, ini seharusnya ya. Nah, sedangkan yang kita laporkan dalam SPT adalah 440. Nah, di sini ada selisih
100. Nah, sebelum pajak yang menanyakan kepada kita, kita sudah harus punya jawabannya kenapa ini selisih 100. Nah, kita sebutkanlah ternyata 100 itu penyebabnya adalah karena ada nota retur penjualan yang belum di jurnal. Gitu. Jadi kalau belum di jurnal kan berarti yang dicatat itu yang awal. Gitu, yaitu 540 atau 5.000 transaksinya. Maka terjadilah selisih ini. Nah, itu jawaban yang harus sudah kita temukan sebelum ditanyakan. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yaitu tidak boleh atau jangan pernah ada satupun faktur pajak yang diterbitkan tanpa disertai faktur pajak. Ya, tanpa disertai faktur pajak. Apalagi kita merupakan pengusaha kena pajak, itu tidak boleh sama sekali. Yang ketujuh, setiap transaksi itu harus ada kontrak. Untuk apa? Secara pajak untuk memastikan antar wajib pajak itu bersepakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dan apabila ada masalah, itu nanti akan lebih mudah. Kemudian, pada saat penagihan, nilai yang ada dalam kontrak itu harus sama dengan faktur pajak. Ketika ada perbedaan, maka kita sudah tahu penjelasannya. Apakah penjualannya secara bertahap, ataukah alasan-alasan yang lain. Seperti itu. Yang ke-8, perlu diperhatikan persyaratan formal faktur pajak yang bisa dikreditkan. Maka pada saat kita menerima faktur pajak, kita harus pastikan faktur pajak tersebut dapat dikreditkan. Karena faktur pajak yang dapat dikreditkan ini terjadi pada saat transaksi pembelian. Kemudian ketika kita misalkan punya banyak cabang, maka pastikan NPWP-nya kita itu sesuai dengan siapa yang bertransaksi. Kadangkala karena banyaknya perusahaan yang kita miliki atau holding, atau misalkan ada nama yang mirip dengan perusahaan meskipun ownernya sama tapi beda entitas, itu sering terjadi seperti itu. Identitas si kitanya beda, nama depannya sama, belakangnya beda. NPWP-nya pun tentu akan ikut-ikutan berbeda. Nah, itu harus selalu kita melakukan cross-check. Apalagi transaksi-transaksi yang rutin. Jangan sampai kita lepas masalah transaksi rutin. Karena kalau transaksi pertama biasanya lebih ketat, tapi untuk yang rutin biasanya lebih longgar. Itu yang harus selalu kita jaga.